Pada kesempatan ini, kita akan belajar dari Volodar Murzin bagaimana cara menghancurkan pembukaan Ruy Lopez. Game ini terjadi pada Jerba International Chess Festival tahun 2025. Lawan Murzin adalah Grandmaster Prancis Etienne Bacrot. Permainan dimulai dengan E4. Lalu Murzin menjawab E5. Setelah kuda F3, kuda C6, gajah B5. Pembukaan Ruy Lopez. Murzin memainkan Morphy Defense setelah gajah mundur, kuda F6. Lalu Etienne Bacrot rokade. Murzin mendorong B5, gajah mundur, setelah itu gajah C5. Di posisi ini Etienne Bacrot mendorong C3. Langkah ini punya dua tujuan, mendorong pion D4 dan juga membuka ruang pelarian bagi gajah apabila pion menyerang. Merespon hal ini, Murzin mendorong D6, lalu D4, gajah mundur, kemudian gajah E3. Setelah itu, Murzin rokade untuk mengamankan raja. Permainan kemudian berlanjut dengan kuda B ke petak D2, lalu benteng E8. Setelah itu, Etienne Bacrot memainkan H3. Langkah profilaksis, tujuan utamanya adalah mencegah gajah untuk memberikan pining pada kuda. Volodar Murzin kemudian mengembangkan kuda A5, ancaman pada gajah sehingga gajah mundur C2. Setelah itu, terjadi pertukaran pion di petak senter dan Etienne Bacrot makan pion. Dengan demikian, dia punya dua pion senter yang menekan. Volodar Murzin kemudian mengembangkan gajahnya dengan cara fianchetto, memberikan tekanan besar pada pion E. Dan sampai di posisi ini, sepertinya tidak ada cara untuk menyelamatkan pion E. Apabila putih mencoba dengan E5, maka pion makan pion. Setelah pion makan pion, gajah akan ditukar. Apabila pion makan gajah, kuda mundur. Pion E tidak selamat dan putih akan punya kelemahan lain karena dia punya pion E yang lain di petak E3. Oleh karena itu, Etienne Bacrot tidak menyelamatkan pion. Dia memainkan benteng E1, lalu gajah makan pion. Setelah kuda makan gajah, kuda makan kuda. Etienne Bacrot kemudian mengambil kuda dan benteng makan gajah. Sampai di posisi ini, keduanya masih relatif seimbang. Namun Murzin unggul satu pion. Etienne Bacrot kemudian menyerang benteng. Benteng kembali mundur ke petak E8 dan kuda G5. Tekanan besar diberikan pada pion H, oleh karena itu G6 harus dimainkan. Di posisi ini, Etienne Bacrot memundurkan kuda ke petak E4. Langkah ini mengandung sebuah jebakan. Apabila di posisi ini Murzin menyerang dengan kuda C4, ancaman pada gajah, maka putih punya balasan gajah G5. Sebuah langkah yang sangat berbahaya dan mengerikan. Apabila menteri lari, maka kuda akan melakukan forking. Langkah terbaik untuk hitam di posisi ini adalah benteng makan kuda, namun gajah makan menteri. Setelah benteng makan benteng dengan tempo skak, benteng juga makan benteng. Kemudian benteng bisa makan gajah. Hitam memang punya 3 perwira, tetapi berhadapan dengan menteri dan benteng, hitam akan kesulitan. Analisa engine pun menunjukkan bahwa putih jauh lebih unggul pada posisi ini. Volodar Murzin
tentu saja tidak terjebak. Dia mendorong F6, langkah profilaksis mencegah gajah untuk menempati G5. Setelah itu, Etienne Bacrot juga memainkan langkah profilaksis P3. Dengan demikian, kuda tidak bisa melompat ke petak C4. Kemudian menteri E7 menekan kuda. Kuda dijaga dengan pion dan F5. Setelah itu kuda mundur ke petak C3 dan menteri G7 menekan pion D. Benteng coba untuk menjaga pion, akan tetapi Murzin punya langkah brilian. Benteng makan gajah. Setelah benteng makan benteng, gajah makan pion. Benteng tidak bisa lari. Etienne Bacrot membalas dengan kuda D5 lalu F4. Benteng makan gajah, menteri makan benteng. Etienne Bacrot merespon dengan langkah terbaik, mengadu menteri. Kemudian menteri makan menteri, benteng makan menteri. Lalu C6. Setelah itu kuda makan pion. Sampai di posisi ini, kita telah memasuki babak ending game. Sesuai dengan teori, pada babak ending game, raja harus diaktifkan. Dan Murzin memainkan raja F7. Bacrot kemudian menempatkan kuda di petak E6 dan Murzin mendorong H6. Kemudian Bacrot membuat kesalahan karena kuda mundur ke petak F4. Murzin kemudian memainkan manuver kuda. Setelah itu, benteng menyerang pion. Akan tetapi, benteng G8. Persiapan mengusir kuda untuk mendapatkan benteng. Benteng kembali mundur ke petak E2, dijawab dengan A5. Setelah raja F2, kuda C5. Benteng menyerang pion dan kuda diadu. Oleh karena itu, kuda mundur E2, kemudian raja jaga pion. Setelah F4, D5, G4, raja D6. Raja kemudian masuk ke petak E3. Bacrot berupaya untuk membuat rajanya aktif ke dalam pertempuran. Dibalas dengan benteng E8, memberikan shadowing. Di posisi ini, raja sembunyi di petak F3. Lalu Murzin mendorong C5, perlahan-lahan mendorong pion, membatasi pergerakan kuda dan juga benteng putih. Etienne Bacrot kemudian mendorong F5, namun setelah kuda G5, Bacrot akhirnya menyerah. Apabila dia lari ke petak G3 ataupun petak F2, maka ada ancaman forking dari kuda hitam. Apabila raja F4, maka benteng skak. Setelah raja mundur, pion makan pion, pion makan pion, benteng E3 skak. Raja G2, lalu kuda ancam benteng. Setelah benteng sembunyi di petak B2, raja E5. Hitam betul-betul unggul. Dan jika raja mundur G2, maka kuda serang benteng. Setelah benteng mundur, pion makan pion, pion makan pion, benteng ancam pion. Meskipun benteng jaga pion, raja E5. Lagi-lagi putih akan kehilangan pionnya satu persatu. Bagaimanapun juga, di level elit, posisi seperti ini tidak akan bisa dimenangkan oleh putih.